Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kemarin gue cukup suka nih dengan inovasi digital display yang diterapkan pada AK620. Karena gue rasa ini bukan sekedar gimmick belaka, sebab kita bisa menyaksikan nih informasi suhu secara real time. Ini gue rasa cukup membantu apalagi dalam hal maintenance PC. Kalau suhunya tuh tiba-tiba naik dari biasanya, itu tandanya PC perlu dibersihkan supaya airflow kembali optimal. Atau mungkin thermal paste-nya itu perlu diganti karena udah mulai kering. Dan informasi display ini tuh jauh lebih mudah dipahami untuk orang-orang awam mengenai suhu CPU. Ya memang ada software macam HW Info, tapi buat orang yang nggak paham apa-apa, ini pasti bakal pusing banget nih baca sensor-sensor yang ditampilkan. Sedangkan dari digital display ini kita langsung straightforward aja dikasih tahu tuh soal suhu, power, dan juga CPU usage-nya. Dan ini kita dapatkan nih pada sebuah AIO liquid cooler milik Deepcool, yaitu untuk seri LD, yang di sini gue lagi megang varian LD240, yang mana ini merupakan AIO 240 mm. Nah, seri LD ini baru aja nih dikeluarin tahun 2024 ini, yang mana seri LD punya varian 240 mm dan juga 360 mm. Tapi sayangnya di sini cuma tersedia warna hitam saja. Kayaknya di sini Deepcool nggak lagi make nih penamaan seperti 520 dan 720 kayak AIO mereka tahun lalu tuh. Melainkan di sini langsung aja menulis ukuran radiatornya kayak LD240 dan juga LD360. Begitupun juga dengan seri Mystic mereka yang baru aja dikeluarin tuh. Mungkin aja sih ini dari sisi marketing bikin bingung beberapa orang karena dikira AIO LT720 tuh pakai radiator ukuran 720 mm, yang padahal kan cuma 360 mm aja. Jadi mereka di sini berpikir nih untuk balik lagi penamaannya sesuai ukuran radiator, ya macam seri terdahulu mereka tuh seperti Deepcool Gamax dan juga Castle. Oke nih, Deepcool LD240 secara desain sih tidak ada perbedaan yang mencolok nih dibanding seri LT, LS, dan LE terdahulu. Ukuran waterblock tetap masif nih seperti rilisan AIO Deepcool akhir-akhir ini. Dan malah di sini gua rasa sih agak lebih ramping ya dibanding seri LT, padahal di dalamnya ini tersemat digital display. Ya memang desainnya bikin boring sih karena nggak banyak yang berubah, tapi sejak Deepcool keluarin seri LT, LS, dan LE, kayaknya sih desainnya tuh udah bagus-bagus dan modern. Jadi gua rasa nggak perlu-perlu amat lah untuk rombak desain yang ada. Tapi sekali lagi di sini selera sih, apakah kalian suka desain seperti ini atau ya perlu banget nih adanya perubahan desain. Nah, gue cukup senang juga nih, akhirnya out of the box fan-nya sudah pre-install. Ini udah jadi kewajiban banget sih, jadi ya nggak perlu lagi lah kita makan waktu untuk masang-masang fan ke radiator. Kemudian untuk fan-nya ini sendiri juga udah menggunakan detachable connector yang bisa DC chain. Tentu sebagai mantan user LT720 ini peningkatan yang signifikan sih. Bener-bener dibikin semakin efisien nih pemasangan tahap awalnya. Kemudian soal build quality juga solid banget nih. Nggak ada yang dikurangin, pokoknya sama nih kayak seri LT yang udah solid. Setiap sudut tuh nggak ada yang kerasa kopong dan cheap. Ini bener-bener AIO yang well built. Pokoknya jauh lebih baik dibanding AIO 240 mm yang pernah gue cicipi nih, seperti NZXT Kraken 240 dan juga Cooler Master Liquid 240L Core. Lalu soal panjang dan diameter selangnya di sini tidak ada perbedaan juga nih dengan seri LT dan juga masih dilapisi lapisan braided. Adapun di LD240 ini ada kabel velcro nih berjumlah 2 buah, yang kali ini selain bisa atur posisi, kita juga bisa atur nih keregangannya. Nah, sebagai salah satu AIO terbaru dari Deepcool, di sini mulai diterapkan nih 5th generation pump alias pump generasi kelima. Ini merupakan peningkatan dibanding seri LT yang sebelumnya sempat gue cicipi nih, karena itu masih pakai pump generasi keempat. Perbedaan mencoloknya di sini adalah putarannya itu sekarang jauh lebih kenceng nih, mencapai 3400 rpm. Tentu ini ada peningkatan sekitar 300 rpm dibanding pendahulunya. Gue pun sempat tes LD240 dengan LT720, ya emang sih nggak apple to apple karena radiatornya berbeda, tapi di sini gue cuma pengen lihat nih putaran pumpnya aja. Dan ya betul si seri LD ini bisa mendapatkan 300 rpm lebih tinggi. Kemudian untuk fan yang digunakan secara spesifikasi sih putarannya itu bisa sampai 2400 rpm. Cukup tinggi nih dibanding seri pendahulunya. Dengan airflow di sini mencapai 72 cubic feet per minute, yang memang cukup kecil kalau dibandingkan seri LT dan LS yang bisa mencapai 80 cubic feet per minute tuh. Tapi ya di atas kertas fan-nya bisa menghasilkan air pressure yang sedikit lebih tinggi.
Lalu di sini juga masih disematkan nih anti-leak technology, yang mana ini bakal meminimalisir kebocoran. Dan memang jika kalian telusuri nih jejak digital AIO Deepcool di masa lalu, itu banyak kasus-kasus kebocoran. Tapi sejak mereka memperkenalkan anti-leak technology ini, itu kayaknya udah semakin minim, malah kayaknya udah nggak ada kasus lagi tuh sampai sekarang. So ya, it works dan tetap dipakai nih pada seri-seri terbaru seperti LD240 ini. Oke nih, bagian thermal kontaknya berbasis copper, yang di sini sudah disematkan juga nih thermal paste, jadi ya nggak perlu lagi tuh oles-oles balsem. Dan untuk pemasangannya nyaris nggak ada beda dengan seri LT, pokoknya mudah dipahami. Terus juga ya pasang-pasang breaker lah, sama kayak mounting LGA 1700 pada umumnya. Dan juga untuk mounting di LD240 ini masih mendukung tuh soket Intel lama, dan untuk AMD hanya AM4 dan AM5 saja. Nah, tentunya AIO ini juga ada nih LED ARGB, ya sebagai pemanis lah di samping digital display-nya. Untuk digital display-nya ini hanya menampilkan 3 sensor aja nih, yaitu CPU power, CPU temperatur, dan juga CPU usage. Nah, soal akurasinya sih gue rasa cukup akurat ya setelah gue bandingkan nih dengan software HW Info. Dan ini akan diupdate secara real time nih, berdasarkan load apapun yang sedang dikerjakan CPU. Mau itu kita lagi main game, hingga tes benchmark Cinebench. Nah, untuk bisa menggunakan digital display ini, kita perlu install software dulu dari Deepcool nih. Dan di software ini sih nggak banyak pengaturan yang bisa kita lakukan ya. Selain ya pengaturan yang bersifat general, di sini kita hanya bisa mengganti format temperatur dari Celsius ke Fahrenheit saja. Yang kayaknya sih di Indonesia nggak akan kepake juga sih format pembacaan Fahrenheit. Nah, lalu gimana nih soal performanya? Untuk pengetesan, gue akan pakai CPU Core i5 13600KF pada kondisi power limit 125 Watt, 200 Watt, dan juga gue akan lepas nih power limitnya. Kemudian sebagai pembanding gue akan pakai Cooler Master Pastor Liquid 240L Core, ya karena di sini nggak banyak megang AIO 240 mm, jadi cuman ini aja nih pembandingnya. Pertama-tama mari kita lihat nih performa LD240 pada berbagai kondisi power limit. Di sini terlihat sih nggak ada anomali yang gimana-gimana, pokoknya setiap pengetesan menunjukkan hasil yang semestinya. Paling di sini pada power limit 125 Watt ada spike sekali nih ke suhu di atas 75 derajat. Tapi itu hanya sekali aja dan sebatas itu aja sih, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Nah, jika kita bandingkan performanya dengan Master Liquid 240L Core, nah secara average si LD240 ini bisa sedikit lebih adem nih dibanding kompetitornya. Walau memang pada kondisi ini sempat spike nih sampai 78 derajat. Kemudian pada kondisi 200 Watt baru nih terlihat ada gap signifikan di antara keduanya, di mana LD240 terlihat secara average itu 5 derajat lebih adem nih. Kemudian nih, pada kondisi power limit dilepas, keduanya udah sama-sama bisa menyentuh 100 derajat, dan average-nya aja udah nyaris 99 derajat. Dan ketika ditelusuri package power si LD240 ini mampu sustain di power yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan secara putaran RPM pump dan fan si LD240 ini nih jauh lebih kencang, sehingga juga bisa mempengaruhi clock peak core yang sedikit lebih tinggi. Namun, walaupun begitu, berdasarkan hasil skor Cinebench, penggunaan kedua cooler ini punya hasil yang sama-sama kompetitif. Nggak ada gap yang terlalu signifikan di antara keduanya. Oke nih, jadi LD240 sebagai cooler terbaru dari Deepcool banyak menghadirkan fitur dan improvement. Dari fitur digital display, lalu out of the box fan-nya udah pre-install, serta detachable connector yang bisa DC chain, kemudian putaran pump yang lebih kencang dibandingkan pendahulunya karena menggunakan 5th generation pump. Gue rasa sih ini bukan sekedar seri baru aja, melainkan bisa dikatakan upgrade. Karena banyak nih yang berubah dari seri ini dibanding seri pendahulunya. Dan yang bagus-bagus di seri sebelumnya itu tetap dipertahankan nih, seperti build quality dan juga fitur anti-leak technology. Nah, belum lagi secara harga juga tidak berubah dibanding seri pendahulu, sehingga buat kalian yang mau incar LS520 dan LT520, yang mending kalian ambil aja si LD240 sekalian. Paling sih kurangnya ada di sisi desain yang gue rasa sih nggak ada perubahan yang terlalu signifikan ya, yang mungkin akan terasa boring nih untuk beberapa orang. Tapi ya ini subjektif, nggak masalah kalau kalian emang tetap suka atau nggak suka sama desainnya. Lalu jika dibandingkan kompetitornya, si LD240 ini juga punya performa yang lebih baik nih, dengan price gap yang juga tidak terlalu berbeda jauh. Tapi dengan ekstra fitur yang diberikan LD240 sih, gue rasa akan terasa lebih worth ya di harganya. Apalagi sekarang garansi AIO Deepcool itu udah 3-5 tahun. Dan untuk si LD240 ini udah bergaransi 5 tahun. So, mungkin segitu dulu nih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya.
Dan jangan lupa juga follow channel Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.